Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membahas penghalang perjalanan daripada zodiak kamu. Jadi penghalang ini bisa diartikan beberapa hal yang menghambat kamu di dalam mencapai kesuksesan yang ada di dalam diri kamu. Oke, yang pertama ada zodiak Gemini. Yang artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini, apa sih yang menjadi penghalang buat kamu? Yaitu antara kamu tidak bisa menyeimbangkan yang ada di dalam diri kamu. Jadi antara kehidupan asmara dengan kondisi pekerjaan maupun keuangan, di sini sepertinya kamu tidak terlalu bisa yang namanya menyeimbangkan itu semua. Terkadang hubungan asmara yang paling berat sehingga kamu mengabaikan urusan pekerjaan dan urusan keuangan. Sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai satu hambatan yang cukup menghambat kamu di dalam kehidupan kamu khususnya di tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, buat kamu yang punya zodiak Scorpio, hambatan kamu adalah di sini kamu itu tidak bisa memerangi apa yang ada di dalam diri kamu. Artinya segala bentuk emosi, kemudian juga ada rasa kekecewaan, sakit hati dan sebagainya, di sini tidak bisa kamu perangi. Jadi hal ini bisa dikatakan menjadi satu hambatan yang ada di dalam diri kamu ketika kamu tidak bisa memerangi pikiran-pikiran negatif atau hal-hal negatif yang kaitannya dengan emosi yang ada di dalam diri kamu. Jadi ini harus bisa segera kamu selesaikan. Oke. Kemudian yang ketiga, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, hambatan kamu adalah di sini kamu terlalu capek untuk bersabar. Artinya apa? Di sini memang kesabaran manusia itu ada batasnya. Kalau ada yang mengatakan sabar itu nggak ada batasnya, yaitu mungkin ada beberapa orang yang seperti itu. Tetapi sebagai manusia yang normal, sepertinya sabar kamu itu ada batasnya. Dan sepertinya di tahun 2020 ini di bulan Agustus sampai dengan Desember nanti ada beberapa batas-batas kesabaran yang terlampaui daripada keadaan yang saat ini sedang kamu alami. Jadi di sini memang terkadang melampauinya batas kamu ini sehingga menyebabkan ketidaksabaran kamu, karena kesabaran kamu itu sebenarnya kunci utama. Tetapi di sini ketika rasa sabar itu sudah mulai capek, maka di sini akan menjadi suatu hambatan yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi harus waspada terhadap sebuah hal yang kaitannya dengan rasa sabar. Memang sabar ada batasnya, dan di sini memang saya akui dengan banyaknya masalah, terutama di masalah hubungan asmara, menjadikan kamu itu merasa capek di dalam bersabar. Oke, kemudian yang keempat, buat kamu yang punya zodiak Aries, apa sih yang menjadi hambatan kamu? Di sini adalah kartun The Star. Di sini artinya hambatan kamu itu adalah ketika kamu tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Artinya di sini tuh kamu itu seperti mengambil air tetapi kemudian kamu tuang lagi di tempat kamu ngambil. Artinya kamu hanya akan berada dalam sebuah kesia-siaan. Jadi di sini kamu harus bisa memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak penting, karena ini akan menjadi suatu hambatan ketika kamu terlalu memprioritaskan sebuah hal yang tidak penting. Jadi di sini kamu harus bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak terlalu penting. Jadi kamu harus punya skala prioritas untuk bisa memprioritaskan hal yang bisa merubah kamu ke arah yang lebih positif lagi. Kemudian selanjutnya di urutan yang ke-5 ada zodiak Virgo. Hambatan kamu adalah ketika kamu itu terlalu terlalu mudah percaya dengan orang lain, dan ini menjadi satu hambatan yang paling besar. Ketika kamu mudah percaya dengan orang lain, maka di sini akan ada beberapa hal yang sepertinya menjadi hambatan kamu, yaitu kamu terlalu mudah untuk dimanfaatkan, dan ketika kamu terlalu mudah untuk dimanfaatkan, maka kamu akan merasa terbebani, dan hal ini tidak cukup bagus untuk kehidupan kamu. Oke, ini adalah menjadi hambatan utama yang menghambat kamu zodiak Virgo. Kemudian selanjutnya di urutan yang keenam, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, hambatan kamu ini apa? Hambatan kamu di sini kalau bisa saya katakan daripada kondisi keuangan kamu. Loh, kok bisa kondisi keuangan? Karena kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup stabil sehingga di sini kamu itu bingung mau mempergunakan uang kamu itu untuk apa. Dan di sini memang itu menjadi hambatan. Loh, kok bisa? Ketika kamu dalam situasi kebingungan ingin mempergunakan untuk apa, ini malah akan menjadikan suatu pikiran yang lain yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo,
Hambatan kamu adalah daripada lingkungan pekerjaan kamu, karena kamu membawahi beberapa tanggung jawab di dalam keluarga. Terkadang memang urusan pekerjaan kamu ini ada sedikit masalah, dan ketika ada sedikit masalah ini sepertinya cukup serius juga ketika kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu. Jadi hal ini bisa dikatakan menjadi suatu hambatan yang ada di dalam diri kamu. Kemudian selanjutnya zodiak Cancer. Apa sih yang menjadi hambatan zodiak Cancer? Di sini sepertinya kondisi keuangan, artinya di tahun 2020 ini dari bulan Agustus sampai dengan Desember nanti, kondisi keuangan kamu ini cukup jelong-jeling atau cukup jelap-jelup, artinya kadang bagus, kadang buruk, kadang bagus, kadang buruk, artinya ketidakstabilan daripada kondisi keuangan ini harus bisa kamu jadikan suatu kewaspadaan. Ketika bagus ya kamu harus bisa menyimpan uang dengan baik, dan ketika tidak terlalu bagus maka kamu juga harus bisa bekerja keras lagi untuk bisa mendapatkan uang lebih untuk mengantisipasi daripada beban pengeluaran kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Four of Wands. Yang menjadi hambatan kamu adalah omongan-omongan orang yang ada di sekitar kamu. Omongan-omongan orang negatif tetangga kanan kiri kamu sepertinya menjadi suatu hambatan yang bisa dikatakan cukup serius kalau kamu terlalu mendalami dan terlalu mudah tersinggung dan sensitif dengan omongan-omongan orang yang ada di sekeliling kamu. Kemudian selanjutnya setelah Taurus, Aquarius. Apa sih yang menjadi hambatan daripada kamu yang punya zodiak Aquarius? Di sini ada kartu The Hermit. Artinya di sini kamu terlalu berusaha sendirian untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Dan hal ini cukup menjadikan suatu hambatan dengan kamu. Karena apa? Kemampuan kamu itu terbatas. Kalau kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri, ya maka kamu harus tertatih-tatih di dalam menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Dan ini bisa dikatakan menjadi satu hambatan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian selanjutnya Libra. Untuk kamu yang punya zodiak Libra, kamu itu punya ekspektasi yang terlalu tinggi tetapi usaha kamu terlalu rendah. Artinya di sini harapan kamu tinggi tetapi usaha kamu untuk bisa mewujudkan harapan kamu itu masih belum maksimal. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus berusaha lebih keras lagi kalau kamu punya harapan yang terlalu tinggi di dalam kehidupan kamu. Jangan usaha kamu belum maksimal tetapi kamu menginginkan hal yang lebih di dalam kehidupan kamu, dan bisa dikatakan ini menjadi suatu hambatan buat kamu. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka kamu akan dihadapkan kepada sebuah hal yang mengecewakan. Jadi kamu harus berhati-hati. Oke? Kemudian yang terakhir, buat kamu yang punya zodiak Pisces, apa sih yang menjadi hambatan kamu? Yang menjadi hambatan kamu sebenarnya adalah kemampuan menyeimbangkan antara kondisi keuangan dengan masalah kamu. Artinya di sini kondisi keuangannya cukup bagus, tetapi masalah di dalam diri kamu itu banyak sekali. Baik masalah hubungan asmara, masalah dengan keluarga, masalah dengan teman dan sebagainya. Jadi di sini yang menjadi hambatan kamu adalah lingkungan-lingkungan kamu yang sepertinya masih memberikan masalah buat kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces. Itu tadi adalah sebuah hambatan singkat yang menjadi hambatan kamu khususnya di tahun 2020 ini. Semoga bisa menjadikan suatu referensi dan semoga bisa menjadikan suatu acuan. Ada baiknya jadikan suatu motivasi, ada buruknya jadikan suatu kehati-hatian. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.